belum lama juga saya ada komunikasi juga dengan anaknya Bang Egy lah. Oh, ada komunikasi. Dia juga menyayangkan peristiwa ini orang tuanya karena menurut dia juga nggak tahu gitu kan tiba-tiba. Apa yang disayangkan? Laporan Egy Pelaporan Bang Egy terhadap Bang Kozin dan Mas Roy. Iya, saya bilang sama dia yang penting itu pembisik-pembisiknya ini harus dijauhkan karena ini berbahaya bukan hanya buat Bang Egy, buat keluarganya juga. Pihak anaknya itu meminta supaya kita ya ada perdamaian lah, tidak saling melapor. Karena Bang Egy melapor, besok kemungkinan besar itu kan ada pelaporan juga balik terhadap Bang Egy Bang DHL. Laporan Bang Egy itu memang langsung ke target sasaran, Bang Kozin dan Mas Roy? Tadinya itu ada beberapa nama yang mulai melaporkan. Ternyata kan menyusut menjadi 2 nama. Tapi tetap aja saya bilang ini salah Bang Egy. Dengan melaporkan Rosuryo dan Komarudin ini salah besar. Bang Egy lebih masuk lagi ke dalam perangkapnya geng Jokowi. Jokowi mengolah taktik yang menghancurkan Bang Egy Sujana. Dengan dia hadir itu, dia bilang oke, nggak disebarkan, segala macam. Terbukti kan? Kasus ini besar kan? Kalau saran saya, Bang Egy ini harus punya strategi lain untuk melawan Jokowi, karena telah dihianati juga oleh Jokowi. Saran saya lebih bagus lagi, Bang Egy melaporkan Jokowi lagi. Bang Egy manggil DHL ke hotel atau apa, dia bilang, ketika dia melihat Bang Egy, dia kaget juga. Bang Egy itu pakai 5 koyok di mukanya gitu, di wajah dia pakai koyok. Tempel gitu. Artinya kan pusing dia kan. Jadi pintu RJ tertutup bagi Bang Rustam? Tertutup, buat saya tertutup. Dengan adanya memecah belah ini kita diam, enggak. Justru dengan kita tahu begini, kita semakin solid. Semakin kita tunggu-tunggu nih, kapan persidangan ini. Senang juga kalau Jokowi ada di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan episode kali ini kembali kami menghadirkan teman seperjuangan dari Egy Sujana, tapi sekarang sudah beda perahu ya. Ini terkait manuver terbaru dari Egy Sujana yang melaporkan Ahmad Kozinuddin, tim pembela dari TPUA, dan juga Roy Suryo yang mereka tuding telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Bagaimana tanggapan dari para tersangka di klaster pertama kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dulu satu perahu dengan Egy Sujana? Langsung saja saya sapa Rustam Effendi. Bang Rustam, terima kasih sudah hadir. Saya dengar mau ada puisi yang dibacakan dulu nih. Dulu ini ya, aktif baca puisi juga? Dulu zaman-zaman SMA. Ketika teater gitu lah. Baca puisi, cerpen-cerpen Betawi begitu. Ada puisi apa nih, Bang Rustam, yang mau dibacain? Puisi ini hanya untuk Madilog ya. Cuman ada yang tersinggung gitu aja masalahnya. Ini buat semua gitu. Buat pembelajaran kita semua. Ini juga baru dapat tadi gitu. Tapi menarik buat saya. Janji palsu. Kata-katamu adalah madu. Namun tindakanmu adalah racun yang kaku. Kau hancurkan pondasi yang kubangun satu persatu. Hanya demi kepuasan semu. Terima kasih atas pelajaran berharga hari ini. Tentang manusia bermuka dua yang pandai bersembunyi. Terima kasih. Umum, tapi ada khusus nggak buat siapa? Yang khusus buat semua yang hari ini berbalik lah gitu. Semua ya kan, bukan hanya yang orang-orang yang lagi rame-rame, enggak. Itu semua. Kadang-kadang dalam pergerakan itu juga kan ada orang yang menyelinap di balik itu gitu kan. Kira-kira itu, Bang. Untuk pengkhianat ya? Ya, yang kurang bermuka dua. Bermuka dua. Iya. Oke, Bang, kita ingin tahu dulu hasil pemeriksaan Abang Kamis pekan kemarin ya, sebagai tersangka. Ada sesuatu yang baru atau ada sesuatu yang perlu diinformasikan, Bang Rustam? Pemeriksaan kemarin itu 3 orang itu, saya, Bang Rizal Fadilah dan Ibu Kurnia,
baiklah, pelayanan polisi itu baik sekali gitu. Kita bisa diskusi dan nggak panjang gitu. Saya mungkin orang yang pertama selesai karena mungkin sekitar 3 jam atau 2 jam gitulah. Karena ini cuman hanya penyelidikan yang sebelumnya, ada penambahan-penambahan 1 poin aja. Kalau saya menolak dipersangkakan karena saya salah satu juga yang pelapor di Bareskrim saat itu bersama Bang Egy Sujana, saya, terus Rijal Fadillah dan lain-lain gitu kan. Nah, di dalam penyelidikan itu, BAP kemarin itu memang agak-agak ya kita diskusi santai, tapi saya juga pernah sekali-sekali lah agak-agak kasih tes ombak lah ibarat dengan penyidik gitu. Memang orang baik lah, masih muda lah. Oke. Cocok ini kalau jadi Kapolri kayaknya kan gitu kan. Oke. Saya tanya juga kan, bagaimana Pak menurut Bapak arahannya gitu kan. Karena kasus kemarin itu Bang Egy dengan Bang DHL itu kan ke arah sana gitu kan. RJ. Nah, arahannya bagaimana menurut saya gitu loh. Ya, Abang tanya ke penyidik nih. tanya ke penyidik. Oke. Penyidik santai ya. Artinya dia bilang, ya kalau bagusnya sih memang karena undang-undang baru gitu kan. KUHP baru. KUHP baru ke arah situ gitu kan. Ya supaya juga katanya kita nggak capek juga gitu kan. Terus juga ini masalah cepat selesai gitu loh. Ya kalau menurut saya memang saran bagus gitu. Tapi kan kalau menurut saya akan lakukan itu, ada syaratnya juga gitu loh. Salah satunya syarat itu saya bilang, apabila Jokowi ini meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, baru saya meminta maaf kepada Jokowi. Kan adil, dia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, saya baru minta maaf kepada Jokowi. Meminta maafnya itu, ya artinya setelah membuka inilah, membongkar kasus ini, sehingga menjadi besar. Yang artinya dengan dia permintaan maaf itu, ya dia mengakuilah bahwasanya memang ijazah ini diduga keras ya, memang ada pembuatnya lah gitu loh. Apalagi menurut Mas Roy, Rismond, dan Dr. Tifa memang secara penelitiannya ini meragukan. Nah kalau menurut saya ada pembuatnya, karena itu meragukan, dia bilang palsu, pasti ada pembuatnya. Ya saya meminta saat itu, kalau memang mau RJ itu ya seperti itu. Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena dia ini kan presiden 2 periode. Walaupun saya bilang juga memang Jokowi itu kalau menurut saya lebih baik nggak usah dihukum lah gitu loh. Karena kan sekecil apapun ada yang baik-baiknya sedikit lah. Ada jasanya. Ada jasa ketimbang yang besar-besar yang kurang baik. Biarlah dari kasus ijazah ini dia tidak usah dihukum, tapi dari kasus-kasus lainnya Bang. Kasus KKN-nya banyak. Ya disitulah harus terkena masalah hukumnya, karena sangat merugikan gitu loh. Kalau kasus ini memang merugikan, tapi karena ini imbasnya cukup besar, bukan hanya dalam dan di luar, ya kalau saya sih sepakatnya, kalau saya pribadi, nggak usah dihukum lah. Hukumlah dia dengan kasus-kasus KKN lainnya. Oke. Tapi minta maaf kepada rakyat Indonesia. Minta maaf kepada rakyat Indonesia. Oke. Jadi pada pemeriksaan Kamis kemarin ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Bang Rustam untuk RJ. Bukan arahan, justru saya meminta arahannya bagaimana nih Pak penyidik gitu kan. Yang menurut saya bagus juga lah, buat dia bagus itu. Kalau buat saya bagus, asal tadi persyaratannya. Ya, oke. Jadi ada pendapat dari penyidik ya, sebaiknya Bang Rustam mengambil langkah RJ. Dengan syarat tadi itu ya? Syarat tadi, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau syarat itu tidak dipenuhi? Oh, artinya ya kita siap bersidang. Sesuai dengan kawan-kawan lainnya, kita buktikan di pengadilan gitu. Walaupun Pak Jokowi bilang ini asli, ya kita kan tahu pembuatnya gitu loh. Kawan-kawan aktivis ini kan juga bergerak gitu. Yang dulu ikut dengan Jokowi mengurus ini kan mulai kelihatan, mulai bicara gitu kan. Kita tunggu aja. Jadi lanjut terus ya, Bang Rustam? Lanjut. Kalau saya pribadi lanjut gitu. Tapi kalau ada tawaran ketemu di Solo, gimana Bang Rustam? Sebagai tindak lanjut? Atau mungkin sudah ada tawaran itu? Ada. Ya, saya pernah bilang juga di acara stasiun TV kan. Memang ada tawaran lah. Beberapa orang lah. Tapi yang saya udah sebutkan namanya ya Farhad Abbas. Ya mungkin niatnya baik juga. Yang katanya kawannya itu Bang Ade. Mungkin ada niat baiknya. Mungkin ada niat baik. Cuman kan kalau buat saya pribadi, saya nggak mau lah. Artinya dengan ke Solo itu orang akan melihat saya ini sebagai bisa dibilang pengkhianat.
Walaupun dengan alasan apapun ya tetap aja masyarakat melihatnya ini pengkhianat gitu, pengkhianatan terhadap kawan-kawan gitu. Kalau saya tidak, kita tetap pada di jalur hukum, kita akan buka ini yang meminta ada yang perjuangan kita dari dulu udah lama Mas, 2 3 tahun yang lalu ini udah masa kita dengan tawaran begitu kita langsung terima. Jadi yang kasihan itu bukan kami, yang kasihan ini rakyat nih yang hari itu dibohongi oleh Jokowi dengan kasus-kasusnya sangat banyak, dengan pembohongan publik yang dilakukan. Saya rasa masyarakat setuju juga ini akan dibongkar di pengadilan. Oke. Jadi pintu RJ tertutup bagi Bang Rustam? Tertutup, buat saya tertutup. Walaupun resikonya ya kita tahu lah. Tapi kan saya nggak mau dihukum juga, karena saya kan nggak salah juga. Nah Jokowi saya rasa nggak mau dihukum juga, karena alasannya mungkin ya, dia beralasan ya dia sebagai presiden punya kekuatan gitu kan, mungkin di atas Polri kalau saya melihat kan, ya mungkin itu alasannya. Dia tetap nggak mau dihukum ya. Kita akan misi dari kita akan membongkar aja masalah kedepannya itu masalah lain. Ya, oke. Kita juga ingin tahu nih tanggapan Bang Rustam soal manuver terbaru dari Egy Sujana yang melaporkan Bang Kozin dan Mas Roy Suryo. Kalau menurut saya ini sangat disayangkan. Bang Egy melaporkan Bang DHL, karena yang dilaporkan itu sebenarnya kan kawan-kawan juga. Nah, saya lebih melihat itu sebenarnya saya rasa Bang Egy dan Bang DHL itu nggak mau lah melakukan ini. Artinya agak jauh lah sebelum ada yang pembisik-pembisiknya yang memang yang mempunyai sesuatu yang dia harus kerjakan gitu. Artinya ada niat jahat nih pembisik-pembisiknya. Nah, Bang Egy saya rasa ya terpancing. Karena belum lama juga saya agak ada komunikasi juga dengan anaknya Bang Egy lah. Oh, ada komunikasi? Ada komunikasi. Oke. Artinya dia juga menyayangkan peristiwa ini orang tuanya karena menurut dia juga nggak tahu gitu kan tiba-tiba. Apa yang disayangkan? Laporan Egy? Pelaporan Bang Egy. Terhadap Bang Kozin dan Mas Roy? Iya. Dan ya dia berharap ini tidak meluas gitu kan. Artinya mungkin ya dari pihak anaknya itu meminta supaya kita ya ada perdamaian lah, tidak saling melapor. Karena Bang Egy melapor, besok kemungkinan besar itu kan ada pelaporan juga balik terhadap Bang Egy Bang DHL. Makanya dia minta begitu. Kalau menurut saya bilang sama dia, ya sebenarnya kita nggak ada masalah. Masalah kita adalah dari dulunya satu, Jokowi, supaya ini tidak meluas. Alangkah baiknya kalau sampaikan kepada Bang Egy untuk mencabut laporannya. Dan yang penting itu pembisik-pembisiknya ini harus kalau menurut saya harus dijauhkan. Karena ini berbahaya bukan hanya buat Bang Egy, buat keluarganya juga. Imbasnya kan akan ke situ. Yang kemarin kita tahu Bang Egy begitu pejuang gitu dengan adanya, saya rasa ini Bang Egy juga ditipu ya, penipuan strategi licik yang dilakukan oleh geng Jokowi ya. Sehingga terjadi masalah besar. Kalau menurut saya ini besar nih buat Bang Egy. Karena di acara stasiun TV juga Bang DHL bilang, Bang Egy itu dan DHL minta supaya tidak ada tidak disebarluaskan, tidak ada media, tidak dipublish, tidak ada foto gitu. Tapi ternyata kan besar, sehingga Bang Egy manggil DHL ke hotel atau apa, dia bilang ketika dia melihat Bang Egy dia kaget juga. Bang Egy itu pakai 5 koyok di mukanya gitu, di wajah dia pakai koyok, tempel gitu. Artinya kan pusing dia kan. Nah saya melihat ini strategi Jokowi lah. Kalau menurut saya. Jadi kalau Bang Egy bilang Jokowi itu orang baik segala macam, salah. Justru hari ini Jokowi mengolah kebaikannya itu sehingga menjadi suatu taktik yang menghancurkan Bang Egy Sujana. Dengan dia hadir itu, dia bilang oke, nggak disebarkan segala macam, terbukti kan? Kasus ini besar kan? Bang Egy sangat dirugikan. Kalau saran saya, Bang Egy ini harus punya strategi lain untuk melawan Jokowi karena telah dihianati juga oleh Jokowi dengan tim-timnya itu yang dia bilang aman akan segala macam. Kalau saya pribadi mah yang selalu kita tahu kalau Jokowi ini sen kanan belok kiri gitu loh. Saya kaget juga ketika Bang Egy itu percaya dengan orang-orang Jokowi itu. Padahal kalau dia bilang itu Jokowi beginilah, tapi kok bisa gitu loh. Ternyata inilah kelemahan Bang Egy. Ketika pembisik-pembisiknya itu orang yang nggak baik, dia akan
ikut gitu loh. Nah makanya anaknya meminta supaya kita nih kembali lagi Bang Egy supaya tidak pembisik-pembisiknya itu bisa dilepaskan gitu loh. Karena yang kita tahu hari ini memang saya lihat lah dari beberapa podcast-podcast itu kan Bang Egy kan selalu tampil satu atau dua orang aja. Biasanya kan kalau dia tampil itu kan banyak yang membersamainya. Hari ini kan enggak, saya kasihan juga sebenarnya lihat Bang Egy. Tapi Bang Egy saya mohon, Bang DAL, kita tidak punya perang dengan kalian, dengan abang-abang saya, abang-abangku, senior saya, yang kita harus hadapi hari ini, kami berjuang ini untuk membedah ijazah Jokowi. Yang dulu kita perjuangkan gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi bias perlawanan ini. Saya minta itu segera dicabut, laporan-laporan supaya juga tidak ada laporan-laporan balik gitu loh. Saya rasa Bang Egy kalau nonton ini mungkin paham lah. Dia tahu saya selama ini dengan Bang Egy, apa yang dikatakan Bang Egy saya selalu ikuti. Harus begini, oke saya ikutin. Saya cuma minta hari ini begitu, saya tidak pernah minta-minta yang lain. Saya minta Bang Egy yang pertama, harus dihilangkan itu pembisik-pembisiknya. Siapapun yang di luar dari garis perjuangan gitu kan. Yang kedua itu, dicabutlah laporan-laporan sesama kawan. Justru dengan dia mencabut ini, Bang, ini membuat dia tuh semakin tenang hidupnya gitu loh. Ketika dia melaporkan ini, meneruskan ini, hidupnya malah nggak nyaman. Publik hari ini melihat Bang Egy kan udah berbeda gitu loh. Jangan ditambah lagi dengan hal-hal yang orang lihat ini menambah jeleknya alur hidupnya Bang Egy gitu. Iya. Berarti putranya Bang Egy tidak diajak bicara terkait laporan Egy Sujana terhadap Bang Kosin dan Mas Roy dari komunikasi Bang Rustam dengan putra. Iya, dia bilang kalau dia agak kaget juga, tiba-tiba pagi-pagi dia lihat ada pelaporan. Karena katanya dia dan keluarga nggak setuju lah atas laporan ini gitu kan. Bukan putranya masuk tim hukum Bang Egy juga? Sepertinya seperti itu, tapi pada pelaporannya itu dia tidak disertakan kalau menurut dia, karena dia bilang saya kaget juga, dia bilang gitu ada pelaporan ini gitu kan. Artinya keluarganya ini udah tahu lah konsekuensi dari pelaporan ini akan seperti apa gitu kan. Cuman pembisik-pembisiknya ini kan maunya kan kita bertempur aja sesama kawan kan gitu. Justru dia mencari kelemahan kita dari situ. Membuat ini perlawanan kita bergeser ke sesama kawan. Nah kalau saya rasa Bang Egy cerdas lah, militan dia. Mungkin dengan dengar ini dia paham, dia akan beresin tuh hal-hal kayak gitu. Jadi nggak mesti saya harus japri atau segala macam. Saya rasa dengan melihat ini Bang Egy akan tahu lah langkah-langkah selanjutnya gitu. Jadi putra Bang Egy atas nama keluarga sebenarnya tidak setuju kalau Sebenarnya ayahnya melakukan laporan itu. Iya, kalau menurut dia seperti itu, nggak setuju. Ya itu karena memang nggak tepat lah kalau menurut dia gitu. Putra Bang Egy mengetahui bahwa ada orang di sekitar Bang Egy hari ini yang bisa mempengaruhi atau bahkan mengendalikan ayahnya. Saya rasa tahu lah. Jangankan putranya, kita juga tahu gitu kan, apalagi putranya. Cuman kan kadang-kadang Bang Egy kan agak keras gitu kan, yang saya tahu mah agak keras. Tapi biar gimana juga sekeras-kerasnya kalau anak yang bicara kan, keluarga yang bicara sih nggak bisa lah keras-keras kayak gimana juga kan gitu. Mudah-mudahan dia mengambil jalan yang lurus lah, ikutin apa kata keluarga gitu kan. Ya kalau memang Bang Egy nggak udah dapet SP3, ya udah tenang aja diam, pantau kita aja. Jangan melakukan hal-hal yang menyerang kami gitu, artinya jangan melakukan hal-hal yang membuat kita ini dua-dua ini jadi bertentangan gitu kan, apalagi dengan pembisik-pembisiknya itu. Ya. Oke, Bang Rustam, ada hal pribadi nggak yang disampaikan putra Bang Egy kepada Bang Rustam terkait hubungan Bang Rustam dengan Bang Egy? Ada hal pribadi nggak yang disampaikan? Misalnya ada permintaan Bang Rustam untuk misalnya menjaga ayahnya atau menjaga hubungan dan sebagainya gitu? Ya dari berbicara santai aja dia bilang ya Bang Egy itu jangan ditinggalkan dengan orang-orang yang seperti kami dulu. Kami kan dulu bersama Bang Egy hampir setiap hari komunikasi kan. Jadi kalau dia ditinggalkan itu dia bilang nanti yang masuk orang-orang yang seperti ini gitu kan, yang tidak bisa kasih masukan-masukan yang benar gitu kan. Makanya saya minta, tapi kan saya bilang ya untuk hal ini agak berbeda. Ya kita tetap di jalan kita aja, yang penting kita saling menghargai lah gitu loh. Supaya kedepannya tidak ada lagi konflik-konflik di antara kita gitu kan. Oke.
Berarti pihak keluarga tidak nyaman juga dengan circle Bang Egy hari ini? Kalau saya perhatikan dari pembicaraan itu ya tidak nyaman, nggak mau lah seperti ini gitu loh. Artinya ini terjebak juga Bang Egy ini. Terjebak oleh yang saya katakan tadi, pembisik-pembisiknya ini. Terjebak atau bagian dari kesepakatan, Bang? Kalau saya lihat dia ini dikasih angin segar lah. Yang tadinya tolak-tolak akhirnya terjebak gitu loh. Karena ya itu buktinya terjebak apa? Dia minta kan supaya tidak ada yang kamera, tidak ada acara-acara yang dilihat masyarakat. Ternyata kan besar. Artinya terjebak juga saya rasa. Bukannya saya berpihak kepada Bang Egy, tapi saya menganalisanya ya kalaupun dia mau ada hal sesuatu yang dijanjikan, dia harus dia hitung-hitungkan, ini kan berat sekali risikonya kan gitu kan. Tapi dengan keadaan yang ya saya rasa ada orang yang inilah yang bisa membuat hatinya ini harus ke sana gitu loh. Dengan iming-iming segala sesuatu, dengan kesepakatan ya ternyata dijebak juga kan gitu. Berarti adu domba melemahkan TPUA saat ini terus berlangsung dan menurut Bang Gustaf itu bukan bagian dari kesepakatan di Solo? Jadi gini, kalau untuk TPUA itu setelah dia pulang dari Solo kan kita dipecat-pecatin. Saya melihat ini Ini terkait laporan terbaru ya, iya. Bang Egy terhadap Bang Kosin dan Mas Roy? Jadi setelah kami dipecat ini kan TPUA ini kan jadi nggak jelas gitu kan, kemana kita. Akhirnya apa yang dilakukan Bang Egy ini kan perihal dia sendiri. Dia melaporkan yang lain-lain. Artinya ini memang saya rasa tidak ada strategi dari Bang Egy untuk melemahkan kita. Memang dia panik saya rasa. Dia panik, dia merasa ditinggalkan, terus dia juga terjebak dengan orang-orang itu. Dia untuk membuat diri dia ini, saya rasa ya, untuk membuat diri dia ini nyaman, supaya tidak ada lagi orang menyatakan dia seperti ini, dia melakukan hal lah, pelaporan ini gitu loh. Tapi justru ini malah bikin gaduh. Malah Bang Egy saya rasa bisa parah separah-parahnya gitu. Karena yang dihadapin ini kan bukan hanya seorang Kozinudin dan Rosuryo. Ini dia berhadapan dengan masyarakat yang luas, dengan rakyat. Yang kita tahu masalah ijazah ini kan memang benar-benar sudah menjadi sarapan buat rakyat kita tiap hari gitu loh. Ketika Bang Egy melakukan manuver-manuver ini ya saya rasa habislah Bang Egy. Laporan Bang Egy itu memang langsung ke target sasaran Bang Kozin dan Mas Roy atau ada target lainnya menurut Bang Rustam? Tadinya kan kalau melihat pengacaranya Bang Egy itu ada beberapa nama yang boleh melaporkan. Ternyata kan menyusut menjadi 2 nama. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi saya melihat 2 nama yang dilaporkan ini kemungkinan ada rasa kesal kali dia. Walaupun Mas saya kesal juga, tapi mungkin dia akan lihat dulu TPUA gitu kan. Tapi tetap aja saya bilang ini salah Bang Egy. Dengan melaporkan Rosuryo dan Kozinudin ini salah besar. Bang Egy lebih masuk lagi ke dalam perangkapnya geng Jokowi. Jadi hari ini rakyat melihat Bang Egy bisa dikatakan juga kata Farhad Abbas, termul Indonesia baru gitu kan. Saya rasa Bang Egy harus berpikir jernih lah. Kan Bang Egy cerdas, militan, harus berpikir lah. Ini dampak-dampaknya apa? Jangan ngikutin orang-orang yang menurut saya mah nggak benar gitu loh. Orang-orang yang sekarang di sekitar Bang Egy ini kan kalau menurut saya kebanyakan sebagian besar kan orang dari geng Jokowi. Nah, mendingan Bang Egy diem aja di rumah istirahat. Kalau memang sakit istirahat, makan yang banyak. Kalau mau lihat saya dan kawan-kawan lain yang mohon didoakan aja supaya perjuangan ini masuk dengan apa yang dulu pernah kita perjuangkan bersama gitu loh. Jadi lebih alasan personal ya melaporkan Bang Kosin dan Roy ini? Sepertinya seperti itu. Tapi tetap saya bilang, Bang Egy salah hari ini. Bang Egy melaporkan orang yang salah. Saran saya lebih bagus lagi, Bang Egy melaporkan Jokowi lagi. Ini akan lebih masuk lagi. Artinya Bang Egy bisa dicuci lah sedikit kesalahan-kesalahan kemarin yang
dibohongi oleh rezimnya Jokowi, laporkan aja Jokowi dengan masalah lain gitu loh. Kalau memang Bang Egy merasa dibilang, "Oh saya nggak terima uang kok, saya nggak terima ini," kan rakyat melihat pembuktian. Kalau Bang Egy melemah terhadap Jokowi, artinya rakyat melihat, "Wah ini mah benar udah masuk angin." Atau soal jebak tadi itu ya? Kalau Bang Egy melakukan perlawanan lagi, wah berarti apa yang dikatakan Bang Egy benar, gitu. Tapi kan SP3 sudah didapat. Ya justru itu keuntungannya kan itu. SP3 Bang Egy udah dapat, mau ngapain lagi? Kalau udah dapat itu kan artinya Bang Egy bisa tenang. Ya kalau memang menurut Bang Egy Jokowi harus laporin aja lagi. Bang Egy otaknya banyak kok keilmuannya untuk bermanuver seperti itu. Jadi hari ini Bang Egy pernah bilang Jokowi itu baik setelah ketemu kan. Tapi kebaikan Jokowi itu penuh siasat kalau menurut saya. Dan Bang Egy kalah hari ini dengan Jokowi. 10-0. 10-0. Iya. Mengapa Bang Egy tidak melaporkan anggota TPUA yang lain, termasuk Bang Rustam misalnya? Karena kan Bang Rustam termasuk keras juga nih ke Bang Egy. Saya itu keras dengan Bang Egy itu memang Bang Egy mungkin paham. Kerasnya saya itu tidak ada maksud lain. Kecuali untuk meluruskan Bang Egy. Kadang-kadang orang itu kan harus digituin Bang. Kalau buat kami TPUA itu saya rasa Bang Egy masih punya jejaknya lah. Dulu bersama TPUA, bersama Rizal Fadila, Ibu Kurnia, bersama saya. Bahkan sebenarnya sih kalau bicara jejaknya Bang Egy ini dengan Bang Khosinuddin dia lebih lama. Dia kan sama-sama di kuasa hukumnya Bambang Tri hari itu. Saya rasa ini dorongan, ada yang mendorong Bang, untuk Bang Egy melaporkan dua nama ini. Dan orang itu pasti orang yang tidak suka karena mungkin terlalu berani, terlalu mengganggu gitu. Justru Mas Roy dan Bang Khosinuddin ini kan memang kita perhatikan kan memang dia salah satu orang yang hari ini benar-benar berani gitu kan. Nah inilah langkah-langkahnya kita diadu lah sesama TPUA dengan Mas Roy dan Khosinuddin. Saya rasa dibalik siasatnya Jokowi lah yang bilang, wah begini harus begini. Paham lah Bang Egy, lebih paham dari saya lah. Cuman ini belum waktunya, saya rasa dia punya strategi untuk menghajar balik Jokowi. Akan melakukan itu menurut Bang Rustam? Kalau menurut saya, kemungkinan. Karena kan dari lihat podcast saya Bang Egy kan bilang dia tidak minta maaf. Dia masih bilang ijazah Jokowi itu palsu. Artinya kan masalah ini nggak selesai sebenarnya. Ada kemungkinan lainnya. Saya rasa yang Bang Egy akan siasatin gitu loh. Walaupun karena untuk membersihkan diri dia gitu loh. Yang tadi saya bilang, kalau Bang Egy diem aja terhadap Jokowi, rakyat akan melihat kalau benar Bang Egy memang sudah masuk angin. Tapi kalau Bang Egy melawan lagi dengan manuver-manuver lain, rakyat akan melihat apa yang dikatakan Bang Egy benar. Kalau dia memang tidak minta maaf gitu kan. Dan juga tidak terima uang atau apalah. Kita lihat aja ke depannya. Kira-kira gitu Bang. Balik badan lagi? Kalau masalah balik badan, saya rasa hari ini udah nggak bisa balik badan, Bang Egy. Karena udah balik badan duluan. Ketika dia melawan Jokowi lagi harus balik badan lagi. Saya rasa dia nggak berani lah bilang kayak itu. Kemungkinan besar dia akan menyerang. Menyerang dalam arti sambil menjaga posisi. Karena yang kita tahu, Bang Egy juga pernah bilang sama saya, dia takut juga ditangkap. Kan udah sering ditangkap gitu kan. Karena penjaranya itu kecil, dia bilang gitu. Seberapa kuat sih Bang orang-orang di sekitar Bang Egy hari ini? Yang tadi Bang Rustam bilang pembisik-pembisik ini. Seberapa kuat mereka bisa mempengaruhi dan mengendalikan seorang Egy Sujana? Sebenarnya sih nggak kuat-kuat banget. Cuman Bang Egy-nya aja yang lemah gitu loh. Kayak Jokowi sebenarnya nggak kuat-kuat banget. Cuman rakyat aja yang lemah gitu. Nah, artinya ini mah nggak lama lah. Bang Egy juga akan bangkit lah untuk melawan orang-orang di sekitarnya gitu loh. Ya kita lihat aja nanti kalau memang ada pelaporan dari tim kita terhadap Bang DHL dan Bang Egy, kalau memang apa yang saya harapkan nggak terjadi, ya artinya kita kan bertempur serius gitu kan. Iya. Okay. Kalau memang ini enggak, ya artinya kita saling tahulah bahwasanya perjuangan itu pada dasarnya seperti dahulu, kembali kepada ijazahnya Jokowi yang kita duga keras itu palsu. Iya, oke. Yang dilaporkan adalah Bang Khosin yang selama ini mengawal TPUA kan? TPUA ketika Bang Egy sudah tidak lagi mengawalnya. Nah, dengan adanya laporan dari Bang Egy,
pengaruhnya apa terhadap teman-teman di TPUA ini, terutama di klaster pertama ini? Kalau menurut saya nggak ada pengaruhnya juga gitu kan. Karena kan perjuangan ini kan bukan buat kami, buat rakyat. Justru dukungan rakyat makin besar, makin memperkuat kami gitu loh untuk melawan ini walaupun lawannya rakyat mengira Bang Egy gitu kan. Justru yang dirugikan itu Bang Egy. Hampir semua kawan-kawan yang ketemu saya tuh bilang, "Egy itu gimana? Bang Egy gimana?" gitu kan. Udah bahasanya udah sangat saya dengarnya juga nggak enak gitu loh. Artinya ini merugikan Bang Egy, tidak merugikan kami. Kami makin solid dengan laporannya Bang DHL ini kita makin solid. Kita makin mempunyai strategi harus bagaimana gitu loh. Jadi buat orang-orang pembisik Jokowi yang saya rasa jahat, jangan berpikir kita ini melemah dengan ada situasi gini. Enggak, kita makin kuat kok. Buktinya apa? Buktinya saya masih bersuara, kawan-kawan lain masih bersuara, masih terus menggaungkan kalau ijazah Jokowi itu memang palsu gitu loh. Sampai hari ini juga saya masih mencari-cari kok, masih mencari tahu ijazah itu siapa yang buat gitu loh. Karena menurut saya udah clear kalau ijazah itu menurut analisa RRT itu palsu. Tinggal tugas kami, aktivis, kawan-kawan yang lain yang mungkin dulu pernah membersamai Jokowi, udah mulai kebaca kok. Siapa pembuatnya, di mana poskonya, kemana arahnya, udah mulai kelihatan kok. Jadi artinya kasus ijazah ini, walaupun misalkan ya, ada yang ditahan, nggak akan selesai. Karena pokok permasalahannya itu masih tetap jalan, pembuatnya itu masih berkeliaran gitu loh. Dan kita tahu pembuatnya gitu loh. Ya makanya polisi juga mungkin ragu-ragu juga ini bener nggak jasa Jokowi walaupun dibilang UGM ini asli. Apalagi dengan ada pernyataannya yang kemarin, Dr. Zul itu kan. Ini kan lebih mengerikan lagi. Artinya polisi nggak bisa sembarangan dengan menangkap tuh nggak bisa ini membuat ini selesai gitu loh. Karena yang saya bilang tadi ini ada pembuatnya gitu loh, Bang. Oke. Menurut Bang Rustam, manuver Egy Sujana ini yang terakhir melaporkan Bang Qasim dan Roy atau akan ada manuver lain? Kalau menurut saya, analisa saya, ini mungkin yang terakhir. Tapi juga ini mungkin bisa ditarik kembali, dicabut laporannya gitu loh. Karena saya rasa kalau keluarga udah bicara, apalagi anaknya, istrinya, saya rasa sekuat apapun kepala keluarga ya, nggak kuat juga lah. Karena pasti keluarga itu kan pengennya kan orang tuanya juga baik kan gitu kan. Saya rasa Bang Egy akan cabut lah laporan ini, termasuk Bang DHL lah. Jadi biar perlawanan ini kita pusatkan kepada ijazahnya Jokowi saja gitu. Tetap fokus. Tetap fokus di situ. Tetap fokus ya. Ada informasi Bang Egy kapan akan kembali ke tanah air dari komunikasi dengan putranya kemarin-kemarin, Bang Rustam? Hari ini Bang Egy kan ada di tanah air. Hari ini Bang Egy kalau nggak salah ada di rumah lah, ada di Indonesia lah gitu lah. Ya mungkin bulan-bulan Maret apa baru berangkat lagi. Gitu. Ada rencana silaturahmi? Kalau saya sih masih belum berpikir begitu karena berisiko juga buat saya ya. Apa risikonya, Bang? Ya itu makanya Bang Egy harus perbaiki dulu nama besarnya gitu loh. Kalau begini kan semua yang dekat Bang Egy takut gitu loh. Saya juga takut bener dekat Bang Egy. Nanti apa yang ditakutin, Bang? Itu bahasa-bahasa masyarakat itu, bahasa rakyat itu kan mengerikan. Nanti kita malah dibilang niatnya kita silaturahmi, dibilang orang nih, waduh ini pengkhianat baru kan gitu kan. Ini udah masuk geng Jokowi, kan ngeri juga. Masuk angin. Masuk angin. Makanya saya minta Bang Egy bersihkan dulu supaya rakyat melihat dan mungkin kalau ada silaturahmi nanti ke depannya kita nggak takut gitu kan. Kalau ini terus terang saya takut gitu loh. Makanya sempat ada diundang juga waktu acara sebelum peristiwa lapor-melapor ini ada miladnya Bang Egy ya, anaknya undang saya. Saya kebetulan memang tidak sempat, tapi ada dorongan itu, tapi hati saya merasa, aduh, gua ngeri juga nih ketemu Bang Egy kan gitu. Oh, tapi Abang diundang? Diundang. Acara miladnya Bang Egy berapa bulan yang lalu lah. Oh. Tapi saya masih ada, aduh ini ngeri-ngeri sedap kan gitu kan. Karena kan yang kita takutkan itu dampaknya dari itu gitu loh. Karena yang kita lihat ya seperti gaduh sekarang ini, Bang Egy lebih dalam lagi membuat kegaduhan itu. Walaupun kemarin-kemarin memang yang buat gaduh kan salah satunya Bang Egy juga. Yang saya bilang orang besar Bang Egy. Karena apa? Yang ketuanya saya. Ketuanya Bang Egy. Kita diatur begitu-gitu, ya kan? Jadi besar masalah ini. Artinya yang tidak saya pungkiri memang
Bang Egy orang hebat, cerdas, militan, pinter dia. Jadi orang besar itu saya rasa layak buat Bang Egy. Karena memang orang hebat. Siapa yang bisa mengatur ini sampai ke rumah Jokowi? Kan gitu, Bang. Oke. Kalau nanti ada kesempatan bertemu atau bersilaturahmi, penjelasan besar apa yang ingin Bang Rustam dapatkan dari seorang Egy Sujana? Apa yang perlu di-clear-kan? Ya, kalau saya pernyataan Bang Egy di media sosial, kalau dia nggak meminta maaf segala macam dengan daya hal itu, saya percaya. Cuman yang harus di-clear-kan itu adalah isu besar ini, Bang. Isu besar 1 triliun ini. Kan dia belum ngomong langsung. Atau 100 miliar atau 1 triliun yang katanya akan dikasih proyek gitu kan. Ini harus diklarifikasi dari mulut dia sendiri, Bang. Jangan mulut-mulut yang lain. Kalau mulut yang lainnya bisa aja nanti ini diputar lagi kemari, putar kemari. Ya kalau masalah proyek-proyek besar ya itu saya kurang paham ya. Kalau masalah uang juga saya ya dia selalu pernah tentang saya juga, buktikan dong, buktikan. Ya kalau uang nggak bisa dibuktikan. Kecuali orang itu terhadap Tuhan aja kan gitu. Tapi saya yakin Bang Egy ya mudah-mudahan lah jauh dari itu. Gitu. Supaya apa? Supaya anak dan keluarganya ini kan juga nggak kena imbas dari masalah ini, Bang. Ini sangat mengerikan kalau menurut saya. Ketika keluarga itu diikutsertakan walaupun dia tidak tahu menahu kan gitu. Karena kan masyarakat melihatnya begitu, Bang. Ini siapa? Ini keluarga siapa? Ini anaknya siapa kan gitu. Kalau nama kita baik ya orang akan bilang wah ini anak ini bagus nih orang tuanya. Tapi kalau enggak kan kasihan gitu loh. Jadi Bang Egy saya rasa harus ke arah sana lah memikirkan hari ini. Apalagi dengan usia-usia yang rasa udah cukup lama ya. Ya harus lebih berhati-hati, harus berjalan di jalan yang benar gitu kan. Harus apa yang diucapkan itu juga harus sama gitu kan. Nah, sampai apa yang diucapkan, apa yang diajarin ke saya ini berbeda gitu. Makanya hadir juga puisi ini. Gitu. Oke. Keluarga Bang Egy tertekan menurut Bang Rustam? Ya kalau itu saya kurang tahu ya. Karena kan saya dari komunikasi dengan putranya itu. Artinya dia terganggu juga lah dengan peristiwa ini terganggu. Karena pusat masyarakat sekarang ini kan bergeser. Yang tadinya Jokowi udah mulai bergeser ke Bang Egy Sujana. Saya rasa cukup terganggu lah untuk masalah ini. Makanya saya minta ya anaknya ini bicaralah dengan Bang Egy. Bagaimana menyelesaikan masalah ini supaya jangan berimbas kepada keluarga besar Bang Egy gitu. Yang saya tahu ya memang dia orang baik lah, gitu. Keluarganya orang baik lah, dididik baik gitu kan. Jangan sampai gara-gara peristiwa ini apalagi melaporkan Rosuryo, Bang Kosinudin, jadi malah nggak karuan masalahnya. Menurut Bang Rustam, Bang Egy bisa menjadi public enemy? Bisa menjadi musuh bersama? Dengan situasi saat ini? 50-50. Kalau Bang Egy ngambil langkah-langkah yang salah lagi, ya bisa seperti itu. Tapi kalau Bang Egy menarik apa yang dilakukan hari ini, saya rasa masyarakat sudah melihatnya berbeda. Jadi tergantung Bang Egy memainkan situasi hari ini. Kalau dia masih tetap bertahan dengan merasa ini harus dilaporkan, ini karena ini, biar gimana juga udah nggak bisa dipungkiri lah rakyat melihatnya seperti itu. Makin berbahaya buat Bang Egy ini, masalah ini. Makanya harus cepat Bang Egy cabut laporannya, orang-orang yang di sekitar Bang Egy itu dibuang aja, kuasa hukumnya, siapapun kuasa hukumnya cabut-cabutin aja karena udah nggak berguna lagi. Karena kan udah dapat pengampunan, udah dapat SP3 kan. Ya harusnya Bang Egy harus lepas dari semua itu. Bawa-bawa santai aja gitu kan. Kalau laporan tetap jalan, Bang? Ah inilah yang tadi Abang bilang tadi. Bisa jadi ini Bang Egy bisa jadi musuh bersama. Dan ini akan berubah dari Jokowi ke Egy Sujana. Ya inilah yang saya pribadi nggak berharap seperti itu gitu loh. Karena biar gimana juga kan kita pernah kenal Bang Egy gitu kan. Ya Bang Egy cobalah berpikir jernih lah. Harus kadang-kadang kan kita nih walaupun kita merasa hebat, besar, hebat, kadang-kadang kita harus melihat ke bawah juga gitu loh. Kalau itu terjadi, apakah menurut Bang Rustam itu siasat dari Solo? Oh bisa juga, kemungkinan besar. Karena kan memang maunya Solo begitu. Mengalihkan peristiwa ini ke hal yang lain. Apa yang kekuatan kita ini yang tadinya bersatu dipecah-pecah. Dengan adanya apa? Menarik-narik saya lah untuk diajak
Solo, Rijal Fadila, Bu Kurnia, dan lain-lain. Memang siasat mereka kan begitu, memecah belah ini, supaya perlawanan ini kan nggak keras lagi gitu loh, melembek gitu kan. Tapi kan kita tahu itu, kita masih tetap pada perjuangan awal lah, untuk berjuang membongkar ini. Karena kalau ini kita pun mundur, yang dirugikan itu kan rakyat. Bolehlah tadi pejabat bilang, "Wah ngapain sih gini-gini." Kalau buat kami ini ada gunanya. Ini cukup besar masalah ini. Supaya apa? Ke depannya nggak ada lagi ini Jokowi kedua, ketiga, keempat gitu kan. Dan nggak ada lagi orang berani maju jadi pemimpin dengan ijazah yang nggak jelas, identitas memalsukan identitas orang lain atau diri sendiri kan gitu. Ini sangat, kalau menurut kami ini sangat berguna banget gitu. Jadi jangan diharap kami dengan adanya memecah belah ini kita diam, enggak. Justru dengan kita tahu begini kita semakin solid. Semakin kita tunggu-tunggu nih kapan persidangan ini. Kita kan senang juga kalau Jokowi ada di pengadilan kan gitu kan. Bang Ruslan pengen cepet nih sidangnya. Pengen cepet sidang aja. Supaya kan clear negara ini kan. Nggak gaduh gitu kan. Artinya rakyat juga pengen lihat lah Jokowi duduk di kursi persidangan gitu loh. Ditanya-tanya sama kuasa hukum, ini bagaimana, ini foto siapa, ini rambutnya siapa, kupingnya siapa, mulutnya siapa, hidungnya siapa, kan begitu. Karena ini sangat sangat nyata, kalau foto itu kan memang nggak bisa dipisahkan. Yang lain bolehlah bisa dibikin diolah. Tapi yang foto ini kan enggak. Kecuali kalau foto ini dirubah. Jadi orang yang rambutnya belah pinggir gitu loh. Yang nggak ada kacamata, nggak ada kumisnya, itu baru. Bang, energi bangsa sudah banyak terbuang ini untuk kasus ini. Menurut Abang ke depannya harus seperti apa kasus ini? Kalau menurut saya, energi bangsa itu nggak terbuang. Justru energi bangsa ini malah semakin kuat untuk membuka ini. Supaya selesai masalah ini. Harus diperkuatkan lagi. Kalau energi terbuang dan kalimat ini terbuang, gaduh, artinya ini menguntungkan orang yang nggak benar gitu loh. Artinya Jokowi ini bisa menang, bisa nggak terbongkar gitu loh. Makanya tidak ada energi yang terbuang untuk masalah ini. Dan ini harus diselesaikan. Jokowi harus bertanggung jawab. Melalui persidangan? Melalui persidangan. Karena mereka kan maunya di persidangan. Kita juga mau di persidangan. Walaupun kita takut-takut akan ditangkap. Ini nanti akan ditangkap, diperiksa, ditangkap. Ternyata alhamdulillah kan enggak. Alhamdulillah kan mungkin Kapolrinya cerdas. Mungkin presidennya lebih cerdas lagi. Makanya tidak ada hal kayak gitu. Dan saya rasa juga Prabowo juga nggak mau nangkep-nangkepin aktivis. Kenapa ini terjadi hari ini? Jokowi banyak perlawanan dari aktivis. Karena dulu berkuasa itu banyak nangkepin aktivis. Banyak bikin mati orang. Marah lah. Aktivis kan ditangkap kan sekarang besar juga. Berada di kekuasaan. Jadi ini kesalahan Jokowi, merasa arogan. Presiden ditangkepin. Salah, justru presiden itu harus dapat menyatukan. Jangan tangkep-tangkepin orang sembarangan, jangan tangkepin aktivis. Aktivis ini kan punya jaringan. Emangnya aktivis ditangkap melembek kan? Enggak. Makin memperkuat jaringan. Inilah kesalahan Jokowi saat dia berkuasa. Dan itu tidak akan terjadi di era Prabowo? Kalau menurut saya insya Allah enggak. Prabowo berpengalaman kok. Pernah mengalami hal-hal kayak gini. Saya rasa Prabowo enggak seperti Jokowi gitu. Dan jauh dari Jokowi. Berarti harusnya Egy Sujana nggak perlu khawatir juga dong? Harusnya begitu. Kan isu itu kan udah sampai. Ini saya bingung juga Bang Egy. Isu itu udah nyampe. Kalau saya meyakini Bang Egy nggak akan ditahan. Tapi saya nggak tahu manuver-manuver ini gitu loh. Ya karena apa? Karena kita tahu Bang Egy ini kan dulu tim kuasa hukumnya Prabowo. Pernah ditahan gara-gara membela Prabowo. Nggak mungkin lah dia ditahan ketika Prabowo berkuasa. Dan dia nggak salah juga gitu kan. Masalah ijazah ini juga kita nggak salah. Kita cuma bertanya kepada presiden yang 2 periode ini. Ijazah kamu asli apa tidak gitu loh. Karena kami menduga walaupun udah kita coba di persidangan. Kan ijazahnya nggak berani keluarkan. Artinya kecurigaan itu kan ada. Wajar lah kita bertanya kepada pemimpin. Nah Jokowi ini melakukan manuver mempertahankan diri. Dengan apa? Dengan melaporkan kita. Supaya apa? Supaya kita takut, nggak
nggak berteriak-teriak lagi tentang ijazah. Ternyata kan tidak. Manuver Jokowi untuk mempertahankan diri dia itu malah dia salah, saya rasa salah dia jalankan mempidanakan kita. Akhirnya ini akan maju ke persidangan. Walaupun si UGM bilang asli, polisi bilang ini identik. Kalau kami masih melihatnya ini ada yang dipermainkan. Ya. Oke. Apakah itu artinya ada kekuatan lain yang mengendalikan kasus ijazah palsu ini? Saya minum dulu. Oh, Biar nggak terlalu serius sekali. karena tadi Bang Rustam merasa di era Prabowo itu tidak akan terjadi. Ya. Ya kan? Gimana Bang? Maksudnya mengambilkan dalam arti apa? Iya, apakah ada kekuatan lain yang memang mengendalikan kasus ijazah ini? Kalau kekuatan lain untuk menjaga ini nggak terbongkar sih pasti ada. Artinya mereka juga Dalam proses hukumnya maksud saya. Saya nggak bisa melihat dalam kasus hukumnya, tapi ya yang kita jalani hari ini adalah ini akan masuk ke pengadilan. Artinya mungkin akan dibiarkan terbuka di pengadilan. Ya ini mungkin proses pembelajaran juga terhadap bangsa ini. Makanya dia disampaikan ke pengadilan. Kalau enggak kan mungkin kita udah ditahan. Coba ini kalau terjadi ini di rezim Jokowi berkuasa. Selesai kayak Bambang Tri kita. Tapi kan hari ini enggak. Ternyata saya lihat Prabowo lebih bijaksana kan. Mau menuntaskan ini di pengadilan. Oke. Ya saya rasa Prabowo cerdas lah. Dan saya rasa ya dia paham betul lah soal hukum di negara ini gitu. Walaupun ya kita lihat belakangan ini ada masalah-masalah besar dengan Polri kan. Seperti itu. Oke. Ini sekalian cek kompak lagi. Jadi menurut Bang Rustam, Pak Prabowo di posisi mana? Prabowo harus di tengah-tengah. Prabowo harus di tengah-tengah. Kalau memang Bang Rustam nggak mau di backup oleh beliau? Oh enggak, Prabowo tidak boleh backup sesuatu gitu. Harus di tengah-tengah. Kalau memang Jokowi walaupun dia dekat dengan Prabowo salah, harus bilang salah. Saya rasa Prabowo juga tahu hal-hal kayak gini. Ini kan Prabowo punya intelijen kan cukup kuat. Kalau dia bilang benar, harus bilang benar gitu. Artinya ya kalau dia mau mendukung kami karena ini untuk kepentingan bangsa, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk mendukung Jokowi, saya rasa dia harus pikir 1000 kali. Karena apa? Karena rakyat melihat kok Jokowi ini sen kanan blok kiri gitu. Artinya kalau Jokowi bilang ini, kalau menurut saya ya, kalau bilang ini asli pasti palsu. Kalau bilang palsu asli. Jadinya lebih bagus Jokowi bilang ini palsu. Berarti asli. Oke. Sehingga Bang Rustam dan kawan-kawan enjoy aja menjalani kasus ini. Enjoy aja. Karena memang harapan kami ini harus diselesaikan masalah ini. Jadi rakyat nggak ragu-ragu gitu. Mungkin abang juga nggak ragu-ragu. Saya juga nggak ragu-ragu. Bahkan penonton Medialog pun nggak ragu-ragu. Artinya ini kepentingannya untuk anak cucu ya? Iya dong. Apalagi ke depannya ini kan mungkin memang agak lama 2029 kan harus pemilu lagi. Ya kita nggak mau dong kalau ada pemimpin-pemimpin yang coba-coba seperti Jokowi. Ya harus ditangkap. Kalau Jokowi kan pembelajaran aja. Walaupun nggak ditangkap hari ini kan tapi ini proses pembelajaran buat bangsa ini. Nggak boleh terjadi lagi. KPU juga harus bekerja dengan benar, dengan baik. Bawaslu, polisi dan lain-lain. Seperti itu Bang. Ya. Terima kasih Bang Rustam. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami dengan Rustam Effendi, salah seorang tersangka di klaster pertama ya, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi terkait perkembangan terbaru dari mereka dan juga Egy Sujana, dan tadi sudah kita bincangkan mengenai manuver terbaru dari Egy Sujana yang melaporkan Ahmad Kossirudin dan Roy Suryo. Tadi Bang Rustam berharap agar Egy Sujana mempertimbangkan kembali dan bisa menarik laporan tersebut karena akan memperkeruh suasana di TPUA dan juga akan membuat fokus menjadi terpecah dari target yang mereka inginkan, yakni terungkapnya misteri atau tabir ijazah dari Jokowi. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rustam, terima kasih.